kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang 7 Step to Financial Freedom. Lebih khusus lagi mengenai modul Writing Down Your Financial Roadmap. Ya. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana menyusun financial goals, merumuskan key success factor, dan kemudian menerjemahkan key success factor dan goals itu dalam serangkaian action plan yang konkret, yang detail. Ya. Tolong itu Anda lakukan ya, susun dengan konkret. Ya, dan kemudian diimplementasikan, ya, dipraktekkan, tidak hanya di atas kertas gitu ya. Setahun kemudian dilihat tetap di atas kertas gitu ya. Ya nasib Anda tidak akan berubah, ya, karena Tuhan tidak akan merubah nasib Anda kalau Anda tidak mengubahnya sendiri gitu ya. Jadi harus dengan action. Nah dengan action plan itu Anda menjadi lebih punya panduan bahwa Ibu ya, menjadi jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya lakukan. Ya. Tadi saya sudah memberikan contoh konkret, real mengenai action plan yang kebetulan kasusnya punya saya ya, menjual kursus online. Saya berharap Anda melakukan hal yang sama untuk produk Anda, untuk bisnis Anda, atau untuk pekerjaan Anda. Ya, kalau Anda pekerja kantoran, ya Anda bisa menyusun serangkaian action plan supaya karir Anda meningkat apa programnya, personal project Anda. Ya. Personal project Anda misalnya terlibat dalam tim ini, tim itu gitu ya. Atau aktif membuat tulisan di LinkedIn gitu ya. LinkedIn itu jaringan profesional gitu ya. Sehingga Anda bisa kenal dengan banyak headhunter gitu ya. Tapi kunci supaya karir Anda meningkat itu sebenarnya sederhana. Anda punya prestasi kerja yang bagus. Kalau prestasi kerja Anda bagus, dengan sendirinya headhunter itu pasti akan mendengar. Karena mereka punya radar. Mereka itu punya radar, Bapak Ibu, di mana-mana. Ya. Jadi kalau prestasi kerja Anda di perusahaan Anda yang sekarang itu cetar membahana, pasti someday headhunter akan tahu Anda, tahu nama Anda. Nah bagaimana caranya supaya Anda punya prestasi kerja yang membahana? Ya bikin action plan, personal action plan, bukan action plan-nya perusahaan ya. Bukan action plan kantor Anda, tapi action plan diri Anda sebagai seorang asisten manajer misalnya, atau sebagai seorang staff. Apa sih personal action plan supaya saya naik pangkat menjadi supervisor, menjadi seorang asmen, menjadi seorang manajer, GM, sampai VP, atau sampai direktur. Ya. Bikin personal action plan. Ya, Anda mungkin mau terlibat di project ini, terlibat di project itu. Gitu ya. Selalu bersungguh-sungguh mengerjakan tugas dari atasan dengan tuntas, mengerjakan semua instruksi dengan cepat, belajar mandiri gitu ya, memperbanyak ilmu, belajar melalui kursus online-nya Pak Yodia ya, di tema mengenai management skills kan ada itu ya, nanti Anda bisa buka tema management skills sama tema mengenai HR management mungkin, atau bisnis strategi. Anda belajar mengembangkan secara otodidak, sehingga Anda menjadi lebih pintar, dan atasan Anda menjadi lebih terpukau ya, dengan kemampuan Anda. Sehingga beliau nanya, kamu belajar dari mana? Gitu. Anda bisa dengan bangga bilang, saya belajar secara online Pak, dari edubisnis.net gitu ya. Terima kasih sudah promosi Mas ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi intinya Anda harus bikin personal action plan, Bapak Ibu-Ibu ya. Entah Anda punya bisnis sampingan, bisnis sendiri, atau Anda sebagai seorang pekerja kantoran, Anda punya personal action plan. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, belajar sendiri, ya, macam-macam. Ya. Nah, setelah Anda punya action plan, yang bagian berikutnya ini, saya sebutnya namanya self-visualization and affirmation. Ya. Ini sebuah teknik ya, bisa Anda lihat di slide berikutnya ini ya. Self-visualization, ya, self-visualization ini adalah teknik tentang membayangkan ekspektasi positif terhadap action plan yang sudah Anda rumuskan. Visualisasi yang efektif adalah saat Anda membayangkan Anda sukses dalam proses menjalankan action plan Anda. Anda membayangkan tantangan dan kendala yang akan Anda hadapi. Dan kemudian Anda membayangkan mampu menampilkan perilaku positif sehingga tantangan itu bisa diatasi. This is it. Itu namanya visualisasi, Bapak Ibu ya. Jadi visualisasi itu membayangkan kesuksesan. Tapi kesuksesan, ternyata riset membuktikan lebih efektif lagi seperti ini, Bapak Ibu. Anda tadi sudah punya action plan kan ya? Misalnya tadi saya punya action plan banyak ya. Nah saya bayangkan itu action plan itu. Dan kemudian saya membayangkan bahwa saya bisa melaksanakan semua action plan itu dengan tuntas.
Itu namanya visualisasi positif. Jadi kita membangun ekspektasi positif dalam benak kita. Bahwa action plan bikin produk, email marketing tadi itu saya bayangkan. Dan saya membayangkan bahwa saya insya Allah bisa melaksanakan semua action plan itu dengan tuntas dan sukses. Itu namanya visualisasi. Ya. Lebih detail lagi seperti ini misalnya. Saya membayangkan bahwa ketika saya mau melakukan email marketing, saya akan menghadapi tantangan seperti ini. Ya. Bagaimana caranya membuat pelanggan saya tertarik untuk berlangganan email. Bagaimana caranya mereka supaya ketika saya kirim email, membuka email itu. Itu saya bayangkan. Dan kemudian saya membayangkan bahwa saya punya solusi kreatif untuk mengatasi masalah itu. Ya. Jadi itu selalu, kita itu ekspektasinya positif. Ya. Atau misalnya Anda sebagai seorang pekerja kantoran punya action plan, katakanlah misalnya mau aktif menjadi trainer gitu ya, atau aktif presentasi di depan teman-teman Anda untuk knowledge sharing session gitu ya. Jadi Anda menjadwalkan sebulan sekali saya mau melakukan sharing session di dalam action plan Anda. Nah, visualisasinya harusnya seperti ini Mas, Bapak, Ibu-ibu ya. Jadi Anda visualisasikan bagaimana Anda memberikan presentasi itu. Dan kemudian Anda visualisasikan bahwa Anda bisa memberikan presentasi yang cetar membahana. Dan kemudian Anda membayangkan bahwa audiens Anda, rekan-rekan kerja kantor Anda, mengapresiasi apa yang Anda sampaikan. Itu namanya visualisasi positif. Jadi jangan visualisasi yang seperti ini, aduh saya suruh presentasi sama atasan saya. Jangan-jangan nanti audiensnya bosen. Jangan-jangan presentasi saya jelek. Jangan-jangan saya gugup. Itu no. Sebaliknya Anda harus visualisasinya positif. Ya. Ketika Anda punya action plan tadi presentasi di depan audiens ya, sosialisasi atau misalnya knowledge sharing session, Anda visualisasinya harus membayangkan terus-menerus membayangkan bahwa presentasi saya akan bagus, ya. Audiens saya akan puas dengan presentasi saya. Saya bisa menampilkan presentasi dengan penuh rasa percaya diri. Saya bisa menampilkan desain presentasi yang wow. Itu Anda bayangkan di kepala Anda. Dan semakin sering Anda membayangkan ekspektasi positif seperti itu, somehow surprisingly, nanti ketika nyata Anda mengalami presentasi itu, Anda akan lebih dekat dengan apa yang Anda bayangkan. Itu namanya visualisasi nih, the power of visualisasi. Jadi itu memang sudah terbukti ya Bapak Ibu ya. Pernah ada sebuah eksperimen, para pemain bola basket gitu ya, selain latihan, mereka latihan tiap sore, tiap pagi, tapi tiap malam sebelum tidur sama penelitinya disuruh membayangkan. Ya, para pemain bola basketnya itu sebelum tidur disuruh membayangkan bahwa besok ketika kamu latihan, kamu bisa mendribble bola dengan baik. Bayangkan di kepala Anda bahwa Anda bisa mendribble bola dengan baik. Bayangkan di kepala Anda bahwa Anda bisa menembakkan slam dunk dengan baik. Bayangkan di kepala Anda bahwa Anda bisa mengumpan bola dengan akurat dan memasukkan bola ke keranjang dengan akurat. Bayangkan itu. Jadi sedetil mungkin disuruh membayangkan bagaimana gerakan kaki dia, bagaimana ketika dia mengumpan, bagaimana ketika dia melewati lawan, itu disuruh membayangkan sebelum dia tidur. Dan selalu membayangkannya itu harus positif. Anda berhasil melewati lawan Anda. Anda bisa menggerakkan tangan Anda dengan akurat dan bayangkan bahwa bola itu masuk ke keranjang. Bayangkan dalam benak Anda. Setelah 3 bulan melakukan visualisasi seperti itu, oh ibu ya, apa yang terjadi ya di bulan-bulan berikutnya, kinerja tim bola basket itu meningkat dramatis. Ya. Itu namanya visualisasi. Michael Jordan juga mengatakan seperti itu. Dulu ketika dalam salah satu autobiografinya, dia bilang saya melakukan visualisasi. Setiap kali saya sebelum bertanding, saya selalu melakukan mental practice istilahnya, mental practice di kepala saya, bahwa saya akan melakukan pertandingan ini dengan sangat istimewa. Bahwa saya bisa memasukkan bola dengan sangat akurat, mental practice. Dan terbukti Michael Jordan bisa berkali-kali memasukkan bola dengan akurat. Itu namanya visualisasi, ekspektasi positif terhadap proses kerjanya. Ya. Sama Pak Ibu-Ibu ya, ketika saya mau launching produk ini ya, saya membayangkan bahwa saya akan launchingnya seperti ini. Gambar bannernya seperti ini, sudah saya bayangkan. Dan kemudian saya melaunching di Facebook, di blog saya, di Twitter, bannernya seperti ini. Ya, dan kemudian saya membayangkan akan ada cukup banyak pembaca yang tertarik untuk menjadi pelanggan kursus online ini. Jadi saya membayangkan visualisasinya positif. Ya.
Ternyata di sebuah riset terbukti bahwa ketika Anda melakukan visualisasi positif seperti itu, sel-sel otak Anda itu memang bergerak ke arah yang ingin Anda kehendaki. Jadi ketika tadi Michael Jordan atau pemain basketnya itu membayangkan di kepalanya mental practice mengenai mendribble bola dengan akurat, menembak bola dengan akurat, itu otak Anda itu dilatih untuk menggerakkan sesuai dengan yang Anda inginkan. Sehingga ketika kenyataannya terjadi, besoknya main beneran dalam realitas yang nyata, otak Anda sudah terlatih untuk melakukan sesuatu yang memang Anda inginkan. Sama kalau Anda misalnya mau presentasi ya di kantor Anda membayangkannya positif. Saya bisa presentasi dengan meyakinkan, saya bisa presentasi dengan penuh percaya diri, saya bisa menjelaskan tema saya dengan jelas. Dibayangkan dalam benak Anda 1 hari sebelumnya ya, atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Kalau Anda mengulang-ulang visualisasi seperti itu, nanti persis ketika hari H presentasi, Anda akan lebih memuaskan hasilnya dibanding kalau visualisasinya itu negatif atau bahkan tidak melakukan visualisasi sama sekali. Ya, jadi itu namanya visualisasi. Ya. Ini saya baca di slide berikutnya ya, bisa Anda lihat. Visualisasi positif melatih sel-sel otak kita untuk benar-benar bergerak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Pelan-pelan proses ini benar-benar akan mendorong raga dan tubuh fisik Anda untuk bergerak seperti yang Anda visualkan. Ya, itu luar biasa itu. Ya, jadi never underestimate mengenai visualisasi ini, Mas. Ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Jadi saran saya, misalnya Anda kerja di kantor ya, mungkin seminggu sekali Anda membayangkanlah di Senin pagi atau Senin pagi ya, Anda merenung di kantor Anda sejenak, melakukan visualisasi apa yang akan terjadi di minggu depan dalam seminggu ini. Dan kemudian Anda bayangkan ekspektasi hasil yang positif. Kalau Anda mau meeting, Anda bayangkan meetingnya akan produktif. Kalau Anda mau presentasi, bayangkan presentasinya akan berjalan dengan memuaskan. Ya, kalau Anda mau menyusun laporan, bayangkan bahwa Anda bisa menyusun laporan dengan excellent. Ya. Itu namanya visualisasi. Ya. Jadi visualisasi menggerakkan otak Anda untuk bergerak ke arah yang Anda harapkan. Itu namanya visualisasi positif. Nah, sekarang saya berharap bahwa Anda setelah nonton video ini ya, coba Anda sudah susun action plan tadi, asumsi saya sudah menyusun action plan-nya juga, ya. Nanti disusun macam-macam action plan-nya. Nah, kemudian Anda bayangkan bahwa Anda bisa melakukan action plan itu semua dengan tuntas. Dengan excellent. Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai action plan saya panjang, ya. Ya itu saya bayangkan. Contoh yang konkret misalnya dulu sebelum saya punya blog, ya blog strategi manajemen, saya itu sebelum punya blog, setiap kali saya pergi keluar kota naik pesawat, ya di pesawat itu saya merenung. Saya pasti akan bikin blog dan saya membayangkan blog saya isinya seperti ini, desainnya seperti ini, dan blog saya akan sangat ramai pembacanya. Blog saya akan menarik, ya, tulisan-tulisannya renyah, menggetarkan, gitu, memukau. Itu selalu saya bayangkan, Mas, dalam visualisasi saya, Bapak, Ibu-ibu ya. Dan betul beberapa tahun kemudian apa yang saya bayangkan dalam visualisasi itu menjelma menjadi kenyataan. Ya. Blog saya menjadi terkenal dan dibaca banyak orang dan isinya renyah, memang. Itu namanya visualisasi. Ya. Jadi visualisasi positif. Nah sekarang saya berharap bahwa Anda sekali lagi ya, dibaca kembali action plan Anda, dan kemudian Anda coba visualisasikan ekspektasi yang positif, visualisasi yang positif. Ya, Anda berhasil membangun bisnis Anda berhasil membangun karir Anda yang cemerlang, ya, dengan penuh penghayatan Anda visualisasikan, dan yakinkan dalam visualisasi itu hasilnya positif. Jadi proses untuk menjalankan action plan itu Anda visualisasikan. Termasuk tantangan-tantangannya yang akan Anda hadapi itu Anda visualisasikan. Ya. Dan termasuk bahwa Anda yakin bahwa Anda bisa menaklukkan tantangan-tantangan itu dengan solusi yang kreatif. Anda bayangkan itu, bahwa Anda akan punya solusi kreatif, bahwa Anda akan mampu menaklukkan tantangan-tantangan itu dengan sukses. Nanti ketika Anda melakukannya yang nyata, insya Allah Anda betul-betul akan diarahkan menuju kesuksesan.
Jadi tolong Anda lakukan itu, supaya hidup Anda menjadi bergerak ke arah kemajuan. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dalam video yang berikutnya mengenai affirmation, ya, afirmasi, proses meyakinkan diri kita sendiri supaya kita menjadi lebih hakul yakin mengenai masa depan kita. Sampai jumpa dalam video berikutnya.